Sebelum saya pulang nanti, anak-anak muda semua dipenuhi Roh Kudus. Oke, anak-anak muda fokus ya. Jangan ada yang ngomong ya, jangan main-main, sungguhan. Jangan belajar untuk cinta Tuhan di dalam rumah Tuhan dengan cara apa? Mempersiapkan diri ketika Tuhan melawanmu. Amin. Oke. Sebagai orang Kristen, kita memiliki dua baptisan. Katakan saja, dua baptisan. Pertama adalah baptisan pertobatan. Yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Dan kedua baptisan ini, dua-duanya bisa diterima oleh orang percaya. Katakan saya, orang percaya. Ibu orang percaya? Amin. Kita percaya apa? Saya tanya. Kita percaya apa, Dik? Percaya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Kita harus percaya, kita harus yakin, mengatakan dengan benar, mengatakan dengan keyakinan dan keberanian, aku percaya Tuhan Yesus. Jangan pernah malu percaya kepada Tuhan. Kita punya namanya Yesus. Jangan malu menyebut nama Yesus. Amin. Kalau kita malu menyebut nama Yesus, mengaku Yesus di hadapan umum, satu hari Tuhan malu mengakui kita. Jadi penting bagi kita untuk percaya kepada Yesus. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus, maka nama mereka dicatat dalam kitab kehidupan. Oke, saya mau baca Kisah Para Rasul 19 ayat buat kita. Di Kisah Para Rasul, maka satu hari Paulus tiba di kota Efesus. Dia tanya orang itu, dia tanya mereka di ayat ke-19, dia bilang ini, kamu udah menerima Roh Kudus belum? Coba tanya kiri kanan, kau udah terima Roh Kudus? Tanya dulu. Bukan terima gaji ya, bukan gaji, ini gereja. Hah? Udah terima. Coba yang belum terima Roh Kudus mana? Angkat tangannya. 1, 2, 3. 1, enggak. Ciri orang yang ada ciri-cirinya. Coba bilang ciri-ciri. Ada karakteristik orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tanda pertama, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu akan mulai berkata-kata dalam bahasa baru. Mereka akan mulai berbahasa roh, berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa bahasa roh ini penting? Kenapa pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pertama ayat ke Tuhan berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa, sehingga engkau akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai seluruh dunia. Nah, sebelum mereka menerima kuasa, mereka tidak mampu menjadi saksi. Kalau kita lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan, katakan dicurahkan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, hari itu belum ada kuasa. Kita nggak melihat kuasa terjadi. Ya Pak, ketika Roh Kudus dicurahkan, kita nggak melihat kuasa. Yang ada kita lihat orang berkata-kata dalam bahasa lain. Katakan saya bahasa lain. Malam hari ini saya berdoa, Anda yang belum menerima bahasa roh akan menerimanya. Malam hari ini Anda yang belum menerima, Anda akan menerimanya. Malam hari ini tadi saya tidak ingin berkhotbah, tidak ingin menyampaikan. Tapi ketika selesai, Ibu Gembala naik ke atas, setelah pimpin perjamuan, Roh Kudus bilang gini, udah hebat kau ya, nggak mau bicara lagi demi aku. Oke, Tuhan, saya bilang sama Ibu Gembala, saya perlu bicara, saya ingin berdoa untuk Anda semua. Amin. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka di loteng atas 120 orang berkumpul seperti kita. Mereka lagi berdoa. Tiba-tiba di hari itu terdengar suatu tiupan angin keras, tebak. Seperti suara yang keras begitu terdengar. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, 120 orang ini saat itu tiba-tiba di atas kepala mereka, itu ada lidah-lidah api, Pak. Ada lidah-lidah api, ada lidah-lidah api. Dan lidah api ini turun di atas 120 orang para murid Tuhan Yesus yang berkumpul seperti kita berkumpul malam hari ini. Dan malam hari ini Roh Kudus akan tercurah dengan dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Nah, setelah Roh Kudus turun ke dalam hidup mereka, di atas kepala mereka ada lidah-lidah api, maka yang pertama, tanda pertama yang terjadi dalam hidup mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka mulai memuliakan Allah dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
Ada yang berkata dalam bahasa Elam, Media, Partia. Bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Gini, Roh Kudus kalau turun dalam hidup kita itu nggak masuk akal. Katakan saya, tidak masuk akal. Ketika Roh Kudus bekerja, tidak masuk akal. Ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, itu bahasa yang kita tidak belum mengerti. Bahasa baru. Kenapa perlu bahasa baru? Roma mencatat, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maka akal budi kita tidak berdoa. Amin. Ketika kita, coba kita lihat ayatnya. Satu Korintus ayat 14. Ayat 14. Oke, saya baca. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak berdoa. Ketika aku berdoa dalam bahasa roh, ibu semua udah berbahasa roh, udah, pastilah bu. Ketika ibu berdoa dalam bahasa roh, dengarkan saya bu. Ketika ibu berdoa dalam bahasa roh, maka akal budi ibu nggak berdoa. Ketika ibu siramatakara sekiramatakara, akal budi ini nggak berdoa. Kenapa akal budi kita ini perlu dihentikan bu? Ketika kita datang kepada Tuhan, karena akal budi kita, anak-anak muda, selalu membuat kita dalam masalah. Akal budimu selalu buat kau jadi dalam masalah nggak? Betul nggak? Sering nggak buat kau masalah akal budi? Benar nggak? Firman ngomong begini, akal budimu ngomong begitu. Betul nggak? Betul kan? Firman ngomong begini, akal budimu ngomong begini. Sehingga diperlukan bahasa roh. Kata bisa bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Pak, akal budi kita berhenti berkata-kata, Pak. Akal budi kita, Pak, terbatas, Pak. Akal budi kita, Pak, tidak pernah mau sepakat dengan Tuhan. Makanya diberikanlah Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu lihat pada hari Pentakosta, gak ada puasa, yang ada mereka syirik karama syukure masa karama sike semua berdoa dalam bahasa roh. Orang bilang, boy, mabuk kawan ini semua. Benar mabuk kan? Dia bilang mabuk kan? Nah, tapi Petrus yang hari itu dipenuhi Roh Kudus, dia bilang, kita gak mabuk. Ini baru jam berapa? Tapi Petrus berkata bahwa ini adalah, coba Kisah Rasul. Coba cari ayatnya, Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi dia berkata bahwa ini adalah janji Bapa. Ini janji yang dijanjikan dalam kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas setiap manusia. Anak-anakmu laki-laki akan apa? Bernubuat. Anak-anakmu perempuan akan apa? Bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Amin. Dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Katakan amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, itu dikhotbahkan oleh Simon Petrus. Dia bilang ini bukan mabuk, boy, bukan mabuk. Makanya orang penuh Roh Kudus itu kayak orang mabuk, tapi bukan kayak orang mabuk. Bapak Ibu saudara lihat Bapak Ibu, aku kasih ilustrasi ya. Bapak Ibu kalau menyembah kayak gini kayak orang mabuk. Iya kan? Betul Pak. Tapi dia penuh Roh Kudus, bilang penuh Roh Kudus. Orang yang mau penuh Roh Kudus harus orang yang jangan jaim. Kau jaim? Jaim ya? Hah? Jaga image, kau jaga image. Yakin? Berarti bisa penuh Roh Kudus. Udah kau penuh Roh Kudus? Udah atau belum? Udah. Kau jaga image. Jangan jaga image kalau mau penuh Roh Kudus. Karena gini, ketika 120 orang itu nggak jaga image loh. Mereka yang jika Roh Kudus memenuhi mereka sedemikian rupa sehingga orang menganggap mereka mabuk. Kita harus seperti ini. Kalau kita masih jaim, bahasa apa ya itu? Tapi kita pengen tahu. Tapi jaim nggak bisa. Kita harus buka hati sepenuhnya. Dan Roh Kudus ini penting, kadang-kadang penting. Nah, saya punya setiap pagi saya berbahasa roh, rabaya, syekir, rabata. Itu paling gak 2 jam, Pak, 2 jam. Bapak mau hidupnya penuh dengan puasa. Khotbahnya dahsyat, kesaksiannya dahsyat, bicaranya powerful. Tapi Bapak harus bayar harga.
apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Saya berdoa dalam satu hari 2-3 jam berdoa dalam Roh Kudus. Gak berhenti-berhenti, saya bayar harga, saya berdoa. Dan ketika saya berdoa dalam Roh Kudus, maka saya masuk ke dalam supranaturalnya Allah. Karena bahasa roh, dengarkan saya, bahasa roh adalah bahasa supranatural. Itu bukan bahasa biasa. Kalau ketika kita berdoa, maka akal budi kita tidak berdoa. Itu berhenti berdoa. Akal budi kita selalu menentang rencana Allah. Akal budi kita selalu berkata, "Woi Pak, kau gak bisa. Woi, kau gak bisa." Makanya kita dituntut untuk hiduplah menurut roh. Dan hiduplah dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena akal budi kita selalu buat kita masalah. Tadi saya khotbah sebelum Anda datang, Tuhan sudah berkata kepada Abraham dan Ishak, tahun depan kau akan punya anak. Mereka masih ketawa. Akal budi mereka selalu tertuju kepada kondisi hidup mereka. Tapi kalau Roh Kudus nggak akan membuat kau melihat kondisimu, tapi Roh Kudus akan membuat kau melihat kuasanya Allah. Karena Roh Kudus adalah kuasa Allah. Sebenarnya dia adalah Allah kita sendiri. Amin. Makanya ketika orang berbahasa roh, semakin dia berbahasa roh, dia akan mulai melihat visi, dia akan mulai melihat penglihatan, hikmat mulai turun dalam hidupnya, pewahyuan mulai turun dalam hidupnya, pengertian mulai turun dalam hidupnya. Amin. Anda pikir saya ini turun dari surga? Enggak, Pak. Saya bayar harga berbahasa roh. Dan Tuhan banyak singkapkan. Berapa banyak yang selama 4 hari ini enggak menyombongkan diri, ya benar, enggak menyombongkan diri. Yang selama 4 hari ini Tuhan bicara kepada hati Anda lewat pelayanan saya. Ada Tuhan bicara, ada kan? Saya tahu ibu, kenal ibu? Enggak kan? Tapi kok bisa, Bu? Itu Roh Kudus, Bu. Roh Kudus, bilang Roh Kudus. Saya nggak tahu, Pak. Yang tadi saya ngomong betul, Pak. Betul ya, mana, Pak? Yang saya ngomong betul, Pak, tentang Bapak tadi. Betul kan? Tapi itu bukan saya, Pak. Roh Kudus, Pak. Roh Kudus. Amin. Jadi yang mau saya bilang dengan kita adalah ketika saya berdoa dalam Roh Kudus, saya masuk ke dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kita boleh minta. Kisah Rasul mengatakan bahwa gini, kalau kita minta maka akan diberikan. Nah, kembali ke Kisah Rasul 19. Ketika Paulus bertanya, apakah kau sudah menerima Roh Kudus? Mereka berkata, belum, kami belum menerima. 19. Mereka bilang, kami belum menerima Roh Kudus. Bahkan kami belum pernah mendengarkan Roh Kudus. Malam hari ini bagi Anda yang belum menerima, belum pernah mendengar, atau belum mengerti, saya berdoa malam hari ini kau mengerti. Saya berdoa malam hari ini engkau mengerti, engkau terbuka, amin. Engkau bisa menerimanya. Karena janji Tuhan, janji Roh Kudus itu bagi semua orang yang percaya. Dia bilang gini, kamu dibaptis dengan baptisan apa? Oh, mereka bilang, kami dibaptis dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu baptisan selam. Coba bilang selam. Baptisan selam itu baptisan pertobatan. Jadi untuk kita menerima Roh Kudus, kita perlu bertobat. Baptisan selam itu adalah baptisan pertobatan, tapi bukan baptisan Roh Kudus, bukan baptisan api. Jadi Paulus bilang, baptisan apa kau terima? Oh, kami terima baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu adalah baptisannya seperti yang Yesus lakukan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita serahkan hidup kita akan ditantang. Mau nggak kamu dibaptis? Ada yang belum dibaptis ini? Selam. Ada? Belum ya? Dibaptis ya? Ini Alkitab loh, ya? Benar, ini Alkitab. Gak ada waktu, Ibu nanti jelasin ya Bu ya. Layani Bu ya. Ya. Paulus bilang baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Nah, tapi dia bilang kelak kemudian akan ada sebuah baptisan lagi, yaitu baptisan api, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus ini bisa diterima oleh orang yang sudah percaya Yesus. Semua kita sudah percaya Yesus? Sudah? Nah, Paulus melihat pentingnya murid-murid yang ada di Korintus yang belum terima Roh Kudus. Dia lihat ini orang Kristen, tapi mereka kok belum berbahasa roh. Mereka kok belum
dalam roh. Mereka kok belum dipenuhi karunia Roh Kudus. Sehingga Paulus bertanya kepada mereka, dan Paulus mulai menumpangkan tangan. Nah, cara kita menerima baptisan Roh Kudus, malam hari ini saya akan menumpangkan tangan kepada Anda, dan Roh Kudus akan turun ke atas hidupmu. Amin. Tangan saya hanyalah alat di tangan Tuhan. Bukan saya yang punya Roh Kudus. Yang punya Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Amin. Tangan saya ini adalah media, bilang media. Tangan saya ini nggak sakti. Tapi saya cuma mau dipakai Tuhan. Saya berdoa Anda semua mau dipakai Tuhan. Amin. Saya berdoa Anda mau semuanya rindu dipakai Tuhan. Tuhan nggak cari orang yang pintar. Amin. Tuhan nggak cari orang yang hebat. Enggak. Tapi Tuhan cari orang yang mau. Tuhan cari orang yang hancur. Tuhan cari orang yang mau remuk. Tuhan cari orang yang siap. Tuhan cari orang yang mau digerakkan oleh Tuhan. Dan orang itu bisa dipakai oleh Tuhan. Dan orang-orang itu ada di tempat ini malam hari ini. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak bilang, aku yang hancur hati. Amin. Ya, Paulus ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Mereka mulai apa? Berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nanti ketika saya tumpangin tangan, malam ini kita tekankan, kita khususkan hanya di bahasa roh, enggak di yang lain-lain. Amin. Kita tekankan di berbahasa roh. Saya akan tumpangin tangan, saya akan minta Roh Kudus memenuhi Anda, orang-orang muda, bapak-bapak yang belum buka hatimu. Ketika nanti Roh Kudus turun ke atasmu, yang pertama lidahmu akan mulai bergetar. Karena saya bergetar. Jangan ditahan, amin. Sering kali tahu gak apa? Ketika Tuhan jamah kita mau lawan Roh Kudus. Kita mau berantem dengan Roh Kudus. Didoakan gak mau tumbang, aku gak mau tumbang. Dan begini pun gak mau tumbang. Lucu. Masih sombong, masih keras. Ketika Roh Kudus menjamah Anda, nikmati. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau keras. Kita ini manusia, dasar manusianya keras. Tuhan perlu membengkokkan kita, menghancurkan kita dulu, amin. Jadi ketika Roh Kudus turun, hati kita bisa mulai merasakannya. Percaya saya lah, Pak, Bu, semuanya. Kita keraskan hati, gak ada gunanya, benar. Semakin kita tegakkan hati, semakin kita terseret jauh dari Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan dekat orang yang patah hati dan remuk hati. Jangan kau pikir semakin kuat kau di hadapan Tuhan begini. Tuhan dekat, enggak. Itu bohong, bilang bohong. Itu penyesatan yang terbesar dari iblis. Tuhan cari orang-orang yang hancur hati. Tuhan cari orang-orang yang remuk hati. Kenapa? Sebelum kita remuk, sebelum kita hancur, kita nggak bisa diisi oleh Tuhan. Tapi ketika kita sudah hancur, kita sudah remuk, baru Tuhan bisa mengisi kepenuhannya. Karena sebelum kau remuk, kau hancur, kau mengatakan dirimu, aku udah penuh Tuhan, udah penuh aku, udah apalagi Tuhan. Sering kita kayak begitu. Sehingga Roh Kudus itu nggak mau bergerak. Sering loh banyak orang saya doakan, mereka lawan Roh Kudus. Gak bisa, kita nggak boleh lawan Roh Kudus, amin. Yohanes 7 mengatakan demikian. Kalau engkau haus, datang kepadaku dan minum. Ayo kita lihat 1-2 ayat lagi. Bilang kiri kananmu, siapkan hatimu terima Roh Kudus. Bilang kiri kananmu, ini khotbahnya yang terakhir. Lebih baik kau hati-hati. Bilang Pak. Lebih baik kau hati-hati, ini yang terakhir ini. Jangan sampai kau ketinggalan. Ini yang terakhir ini, besok udah pulang ini. Jangan kau pikir besok masih di sini. Pulang besok aku, nggak percaya kalian? Kau pikir aku orang Tanjung Pinang? Bahasaku boleh sama kalian, tapi aku bukan. Malaysia aku. Dan aku. Kemarin Nias kau bilang Bu. Kemarin kau bilang Korea hari pertama, Korea kali. Ada yang betul ini? Haleluya. Oke, kita baca ya ayat 37. Minta aqua satu.
Dia bilang gini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya. Di mana Roh Kudus akan mengalir? Dari mana? Coba baca, coba perhatikan. Gak ada yang botol lagi. Kasihlah yang botol biar nampak keren. Ini masuk video loh. Oke, saya mau ilustrasi, bukan saya mau ilustrasi. Ini, tahu Bapak Ibu tahu? Ini ngomong nanti kalau Anda baca 39 saya bacakan. Ayo kita lihat semua, lihat. Jangan lihat ke sana, fokus. Anda kalau nggak fokus nggak bisa terima. Fokus, bilang fokus. Oke, 39 dia bilang gini. Yang dimaksudkannya ialah, tadi kita udah baca, yang haus dan yang percaya. Bilang haus. Percaya. Nah, dilanjutkan 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Hari pertama, kedua, ketiga udah saya tekankan Yesus sudah dimuliakan. Yesus sudah naik ke surga, menerima Roh Kudus dan diberikan kepada orang percaya. Amin. Nah, hari ini Roh Kudus sudah dimuliakan. Tapi yang dimaksudkan adalah kau haus. Maksudnya haus apa? Bukan haus air biasa, tapi haus Roh Kudus. Kata saya Roh Kudus. Nah, tadi saya gambarkan ada banyak orang memuntahkan apa yang Tuhan berikan. Jadi Yesus gambarkan untuk terima Roh Kudus dengan cara yang begitu sederhana. Nggak sulit Pak, nggak perlu teologi Pak. Nggak perlu ke sekolah teologi Pak. 12 orang itu Pak, itu bukan orang dari sekolah teologi Pak. Jangan buat hidup bisa kita ribet. Ya jangan buat hidup bisa kita ribet ya. Kau menenangkan jiwa baru, kau bawa ke konsep, kau tumpangkan tangan percaya Yesus supaya kalian terima Roh Kudus. Jangan buat Kristen kita itu jadi sulit. 12 orang itu ketemu Paulus berdoa sekali, mereka semua penuh Roh Kudus. Dan Yesus menggambarkan bagaimana cara menerima Roh Kudus. 37, kembali lagi. Kembali 37. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Gini caranya terima Roh Kudus. Lihat ya. Ini loh. Baiklah ia datang dan minum. Cara minum gimana? Buka botol, masukin airnya ke dalam, lewat tenggorokan sampai ke dalam, betul nggak? Saya tunjukin ya. Ini cara seharusnya kita terima Roh Kudus. Jangan pakai logika, minum saja. Sering kali waktu kita datang terima Roh Kudus, ini kita main terus. Kayak mana? Jangan. Pertama, kita harus haus, kuncinya. Haus itu nggak bisa nolak. Kalau kau haus, kau pasti akan minum. Ini minum haus. Amin. Kalau kau udah masukkan, keluarin, itu nggak haus, itu muntahkan. Ada banyak orang Kristen muntahkan hari ini pekerjaan Roh Kudus. Mereka nggak mau terima, nggak mau sepakat, malu. Tadi saya tanya, Anda jaim nggak? Anda kalau mau minum jaim. Kalau udah haus jaim lah. Kita kalau udah haus minum aja kan Bu. Nah Yesus gambarkan dengan cara yang begitu sederhana, tapi manusia buat ribet untuk terima Roh Kudus. Sebenarnya terima Roh Kudus itu gitu gampang Pak, gampang sekali. Orang-orang di luar sana buat terima Roh Kudus begitu susah, saya heran. Saya nggak ada yang tumpangin tangan, beneran. Saya berdoa bersama dengan 3 teman saya tengah malam, tiba-tiba kita dipenuhi Roh Kudus. Tangan saya begini, nggak bisa berhenti, saya begitu lama. Nggak ada yang doakan Pak. Tapi satu hal yang boleh saya bilang, kok kita haus kepada Tuhan seperti itu. Hausnya sedemikian rupa. Setiap malam kita cari Tuhan, tengah malam kita cari Tuhan. Dan hari itu Roh Kudus memenuhi saya. Saya boleh berkata dalam bahasa yang saya nggak mengerti, tapi saya nggak jaim. Kuncinya jangan jaim. Kalau kau mau minum Roh Kudus, jangan jaim, amin. Jangan jaim. Kalau kau jaim, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Bingung begini. Masukkan haus sebanyak-banyaknya, masuk Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, ambil itu barang itu, tisu. Sini. Oke. Yang kedua, sini kau, belum tangan. Sini. Kau ke sini. Jadi aktor dulu kau aja. Bantu koko dulu ya. Saya bilang itu Roh Kudus, oke? Kasih kursi.
Kasih kursi. Ini yang terjadi dengan hidup kita. Perhatikan ya. Bilang kiri kanan, dia nggak akan pulang 2 kali. Bilang. Duduk. Itu Roh Kudus. Pergi kau terima ya. Oke? Nah, kau begini. Tutup, matamu tutup. Dia ke atas, ya kan? Pergi terima Roh Kudus. Duduklah. Duduk tetap, pergi terima Roh Kudus. Matamu ini sombong. Ini namanya tidak percaya. Suruh pergi terima Roh Kudus, gak mau. Oke? Sekarang kamu jalan, sampai setengah balik lagi ya. Pergi terima Roh Kudus. Setengah, balik lagi. Balik lagi, duduk lagi cepat, jangan lama-lama. Ini namanya tahu apa? Ragu-ragu, bimbang, kedua hati. Sering kita kayak begitu, gak bisa juga terima Roh Kudus. Kalau tadi kita jahil, gak bisa. Kita gak haus, kita lawan Roh Kudus. Semua gerakan Roh Kudus kita lawan sesuka-sukanya. Mana kalau tumbang aja lah, gak apa-apa. Kenapa rupanya? Kau pikir kau siapa rupanya? Loh, kan memang iya. Roh Tuhan, kau mau menjamah Anda masih berpikir, tumbang aku nanti gimana? Ada yang lihat, tadi cowok itu lihatnya gimana? Itu masalah kita gak bisa terima Roh Kudus. Itu benar. Anda kayaknya lucu, tapi itu benar. Itu yang selalu di pikiran kita. Mau melayani begini, apa kan kata orang? Suara itu cemana? Bajuku cemana? Aku gak peduli loh, kata si Chris bilang bentuknya itu kenapa rumahnya? Badanku bukan badanmu. Nah iya kan? Jelek saya bu. Hah? Pak saya jelek pak? Hah? Enggak salah lagi jelek. Oke, sekarang kau pergi lari-lari ya. Sana Roh Kudus pergi ambil. 1, 2, 3, run. Ambil, bawa balik. Nah, ini yang namanya percaya. Amin. Nah, gimana kita berada hari ini? Dari ilustrasi, Yesus ajarkan sedikit simple terima Roh Kudus. Gak perlu kau punya sarjana teologi ya, baru kau bisa terima Roh Kudus. Gak perlu. Dia gambarkan sedemikian sederhana koko dengan air loh. Alat benda yang ada di sekitar kita setiap hari. Yesus itu gak ribet, bilang gak ribet. Kita yang buat ribet Yesusnya. Kita yang buat susah Yesusnya, benar. Kalau saya jadi Yesus, dia akan lihat susah saya. Susah hati beneran. Kita buat ribet, kita sombong, gak mau kita, mendua hati. Kita bimbang, kita udah kesana kadang-kadang bimbang. Ini lagi, satu lagi. Terlalu banyak dengar kata orang, itu membuat kau gak bisa menerima Roh Kudus. Amin. Banyak orang berkata, karismatik, setan, bahasa setan itu. Kau bilang kau yang setan. Benar, yang begitu. Saya kadang-kadang bertanya, kenapa orang mau menolak Roh Kudus? Saya tanpa Roh Kudus hari ini saya mau bilang gini, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku semua. Saya bisa berdiri, bersaksi, khotbah seperti ini tanpa lihat catatan semuanya ada di sini. Itu karena karunia Roh Kudus. Benar. Kalau enggak saya nggak mampu. Pasti dalam hatimu ada bertanya, kenapa orang ini capek? Gak capek-capek dia. Gak capek. Kalau kita ada Roh Kudus kita gak akan capek. Dan kita akan masuk ke dalam misteri Tuhan. Karena saya misteri. Ada satu waktu, dulu saya di gereja Medan, saya diundang khotbah. Saya persiapkan khotbah saya menyembah Tuhan, bernama syikir, saya berdoa dalam roh selama 1 jam. Tiba-tiba Tuhan nyatakan kepada saya, besok kau akan sembuhkan seorang yang sakit di telinga. Saya bilang begitu. Saya bilang besok saya bukan khotbah kesembuhan Tuhan. Lakukan saja taat. Itu di gereja Cuayo. Waktu dia masih jadi gembala di sana. Saya khotbah, setelah khotbah, saya bilang gini. Pagi hari ini ada orang yang mau Tuhan sembuhkan sakitnya di telinga, saya bilang. Siapa orang itu maju ke depan? Ini dapat beritanya kemarin ketika berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Tahu? Anak itu guru sekolah minggu. Ibu gembala yang waktu dengar itu, ibu gembala yang turun ke bawah, panggil anak itu. Ternyata anak itu sudah 3 bulan, telinganya keluar air, Pak. Mana, Pak? Gak berhenti. Jadi waktu saya ngomong, istrinya pendeta Cuayo dengar.
Dia tahu karena kenapa? Anak ini nggak punya obat, nggak punya uang untuk berobat. Dia bilang ke ibu gembala yang tolong doakan. Tapi hari itu saya berkata, siapa yang sakit telinga? Ibu gembalanya turun ke bawah, panggil dia naik, saya tumpangkan tangan, sembuh hari itu. Nah, apa yang mau saya bagikan? Tanpa Roh Kudus, pelayanan kita datar. Tanpa Roh Kudus, hidup kita datar. Tanpa Roh Kudus, kekristenan kita nggak akan berbuah. Amin. Hanya bersama dengan Roh Kudus. Malam hari saya berdoa, Anda akan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ketika saya menumpangkan tangan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama. Bisa kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey.